teman-teman, hari ini adalah pertemuan terakhir untuk semester ini kan. Nah, maka akan ada ujian kecil ya, ujian kecil. Tapi ini lebih ke penugasan sebenarnya, penugasan kecil untuk merangkum apa yang sudah teman-teman pelajari selama satu semester ini. Nah, penugasannya itu mirip seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita akan mulai dari ini. Teman-teman ditugaskan untuk satu, studi kasus. Studi kasus itu bagaimana? Nah, nanti silakan teman-teman mencari fenomena aktual. Fenomena aktual itu ya yang sungguh-sungguh terjadi ya. Bisa berupa pengalamannya teman-teman sendiri. Gitu ya. Atau juga bisa dari suatu kejadian yang bisa teman-teman riset lebih lanjut. Misal, ada kejadian-kejadian yang diberitakan misalkan. Nah, atau di YouTube misalkan. Nah, silakan itu dijadikan fenomena yang nanti akan diriset. Diteliti kecil-kecilan lah ya. Lalu kemudian fenomena apa yang diriset? Fenomena yang mengandung problem etika. Kalau fenomena mengandung problem etika, maka itu terkait dengan perilakunya manusia. Atau selain perilakunya manusia, teman-teman juga bisa mencari ya hal-hal yang terkait dengan orientasi hidupnya manusia. Teman-teman bisa berangkat dari hal-hal yang justru bertentangan dengan etika. Misal, kejahatan misalkan. Atau korupsi berjamaah misalkan. Atau perilaku-perilaku manusia yang tidak reflektif ya, tidak dipikirkan dengan baik misalkan. Disorientasi hidup misalkan. Harusnya itu hidup terarah pada hal yang baik gitu ya, tapi ini malah tidak terarah, kehilangan arah misalkan. Nah, itu bisa jadi fenomena yang diteliti. Boleh dari pengalaman teman-teman, boleh mencari di media, boleh mencari di YouTube, mencari di TikTok mungkin nggak ada ya, susah, ada tapi susah gitu ya kalau untuk riset. Mungkin lebih baik di media-media online itu bisa nanti riset. Nah, dari riset itu dan dari menimba pengalaman itu, teman-teman masih akan mengkaitkannya dengan materi yang teman-teman pelajari. Jadi kasusnya itu, fenomenanya itu dihubungkan dalam materi-materi filsafat yang kemarin teman-teman dapatkan. Ada yang masih ingat ke 77-nya? Enggak ya? Oke, maka kita review sedikit ya. Di pertemuan pertama itu Pak Krisma memberikan pengantar tentang apa itu etika, gitu kan? Tentang bagaimana manusia itu adalah makhluk yang mungkin ya untuk merefleksikan tindakannya. Sehingga dia bisa memperoleh orientasi hidupnya, melakukan tindakan-tindakannya berdasarkan apa yang dipikirkan dulu. Nggak reaktif gitu ya. Nah, nanti bisa dimulai dari situ. Lalu di pertemuan kedua, itu Pak Simon memberikan gambaran mengenai ide tentang yang baik. Dimulai dengan penjelasan tentang dunia ide, kalau teman-teman masih ingat. Gitu ya. Lalu dari situ diarahkan menuju keutamaan-keutamaan yang dasar. Teman-teman masih ingat mungkin ada keutamaan keadilan, keutamaan kebijaksanaan, keutamaan ugahari gitu ya, atau tahu batas, lalu juga keutamaan keberanian. Kemudian di pertemuan ketiga itu teman-teman ketemu dengan muridnya Plato ya, ketemu dengan Aristoteles, di mana di situ juga melanjutkan Plato terkait dengan keutamaan yang dihubungkan dengan manusia itu makhluk yang bisa menentukan tujuannya, telos gitu ya. Salah satu tujuan yang bisa dicapai oleh manusia itu adalah kehidupan yang baik, yang nanti juga bisa dijalankan melalui keutamaan yang butuh dilatihkan, gitu ya, dihabituskan. Lalu Aristoteles juga bicara soal jalan tengah, kalau teman-teman masih ingat, golden mean. Misal keberanian itu adalah sesuatu yang berada di antara kepengecutan, kalau pengecut itu juga nggak baik gitu ya, apa-apa nggak berani, tapi juga jangan sampai nanti sampai pada eksesnya. Eksesnya itu apa? Kecerobohan.
Maka keberanian itu berada di tengah-tengah antara kepengecutan dan keterobohan. Di pertemuan keempat, Pak Krisma memberikan tentang epikureanisme. Ada hedonisme, gitu ya. Hedonisme epikurean yang dibedakan dengan hedonisme yang dipahami oleh Aristippus atau hedonisme yang kita pahami sekarang, gitu ya. Hedonisme itu memang benar, hal utamanya adalah kenikmatan, tetapi kenikmatan itu tidak selalu soal kenikmatan material yang tentang makan enak dan sebagainya, tapi juga tentang ataraxia, peace of mind, dan ketiadaan rasa gelisah. Itu ya, itu yang jadi intinya. Lalu kemudian di pertemuan kelima, teman-teman bertemu dengan saya pada waktu ngobrol tentang stoikisme. Ya, dalam stoikisme teman-teman belajar tentang beberapa tokoh dulu gitu ya, yang punya ketenangan tertentu dalam menghadapi hidup. Tentang bagaimana dalam hidup itu ada dua hal, yaitu hal yang bisa dikendalikan dan hal yang nggak bisa dikendalikan. Berhadapan dengan hal yang nggak bisa dikendalikan, yang bisa kita lakukan ya menerima, gitu ya. Tetapi ada yang bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah pikiran kita. Cara kita menangkap, menilai hal-hal yang menimpa kita. Stoikisme juga mengajari kita untuk tidak reaktif, tidak lebay ketika menghadapi masalah ya. Jadi cukup tenang, seperti batu gitu ya. Sehingga kita nggak gampang goyah dan kita bisa fokus menghadapi masalah melalui pokok-pokok persoalannya. Tidak larut dalam kesedihan atau euforia kesenangan yang berlebihan. Lalu di pertemuan ke berapa tadi? 6 ya. 6 teman-teman ketemu dengan filsafat Kristiani, ketemu dengan Agustinus atau Santo Agustinus gitu ya, yang bicara soal kebahagiaan yang dihubungkan dengan kehendak bebasnya manusia berhadapan dengan Tuhan. Nah, kita dihadapkan pada persoalan irisan antara kehendak bebas dengan Tuhan, di mana kehendak bebas itu dalam kerangka Agustinus ya, merupakan ruangnya manusia untuk memilih jalannya, yang sebenarnya harapannya adalah bisa diarahkan menuju pada Tuhan, menuju pada kebaikan-kebaikan yang ilahi. Lalu di pertemuan ke-7 kemarin, harusnya masih ingat nih ya. Oke, tokohnya itu Thomas Aquinas kan. Sama dengan Aristoteles. Ngomong soal keutamaan. Tetapi keutamaan di sini harus dilihat dalam kerangka-kerangka yang berkaitan dengan satu, hukum natural. Itu ya, natura atau hukum alam, hukum kodrat. 2, juga terkait dengan Allah. Terkait dengan hukum kodrat itu adalah sesuatu yang dirancang begitu ya, dan dimungkinkan melalui apa yang dirancang oleh Tuhan. Maka keutamaan, kebaikan itu diutamakan, juga dihubungkan ya dalam hidup yang terkait dengan hukum kodrat dan Allah. Oke, nanti silakan teman-teman merefleksikan, menganalisis pengalaman-pengalaman, fenomena-fenomena yang konkret ya dalam kajian-kajian tadi, dalam materi yang sudah diajarkan tadi. Di sini Pak Krisma sudah menyiapkan bahan gitu ya. Bahannya berupa buku. Nah, kalau teman-teman berminat dengan tokoh-tokoh Yunani kuno, ini ada banyak bahan. Plato di sini ada. Lalu kemudian ini juga Plato masih ada ya. Socrates, Aristoteles ada di sini semua. Lalu Thomas Aquinas. Ini ada satu lagi yang buku ya, Thomas Aquinas. Nah, kalau teman-teman berminat dengan tokoh-tokoh Epikurean dan Stoikisme, di sini ada. Dan di sini juga ada, di komiknya ada. Ini yang ini komiknya. Ada tokoh Seneca dan lain-lain, Epikuros gitu. Lalu, kalau teman-teman ingin mendalami yang mungkin merefleksikan hal-hal selain itu ya, secara filosofis, nah teman-teman bisa pakai ini dan buku-buku lain ini. Nah, silakan nanti dipilih tokohnya siapa. Dan dalam memilih tokoh, teman-teman, tipsnya adalah sesuaikan dengan persoalannya. Kalau persoalannya itu adalah soal disorientasi hidup, kira-kira tokoh yang cocok siapa? Orang yang kehilangan arah, atau orang yang depresi,
mungkin stoikisme lebih cocok. Kalau kita membahas tentang kasus-kasus yang ada hubungannya dengan pemerintahan, misalnya, kolusi, nepotisme jabatan, mungkin Aristoteles atau Plato lebih cocok untuk bahas soal itu. Kalau yang ada hubungannya dengan bagaimana kita menangkap kebaikan-kebaikan yang ilahi, Agustinus dan Thomas Aquinas di situ lebih cocok. Jadi sesuaikan ya dengan persoalannya apa. Cari persoalan dulu, tentukan persoalannya, riset sedikit, gitu ya, riset persoalannya, lalu kemudian setelah itu tentukan perspektif filsafat apa yang cocok untuk membedahnya. Jadi pisau ini gampangnya seperti pisau ya, yang nanti digunakan untuk mengupas apa bahan-bahan yang teman-teman dapatkan. Nah, kita nggak bisa mengiris apel dengan geraji mesin, gitu kan, karena nggak cocok. Maka pisau disesuaikan dengan bahan apa yang akan dikupas. Nanti setelah itu, teman-teman juga harus membuat video ya, singkat tentang kasus yang teman-teman riset dengan perspektif filosofisnya secara sederhana gitu.